Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat lansia bahagia di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bongkar rahasia jaga jantung agar tetap prima. Banyak yang yakin 10.000 langkah itu cara paling ampuh. Tapi tunggu dulu, riset terbaru justru ungkap hal yang mengejutkan. Ada 5 kebiasaan sederhana jauh lebih kuat efeknya loh. Sebagian besar bisa dilakukan sambil duduk santai di rumah. Sudah rutin jalan pagi, tapi tetap cepat capek dan sesak, video ini bisa jadi titik balik hidup Anda yang luar biasa. Saya, Dr. Ricky, telah 2 dekade dampingi pasien jantung. Ada satu hal yang seringkali bikin saya sangat heran. Banyak yang rajin jalan kaki, tapi tetap kena gangguan jantung, mudah lelah dan napas terasa pendek. Kenapa bisa begitu ya? Hari ini kita bongkar penyebab dan juga 5 metode super efektif. Yuk jawab dalam hati, kapan terakhir bangun langsung segar, tanpa perlu kopi atau minuman pemicu semangat pagi Anda? Kapan terakhir naik tangga, tanpa harus ngos-ngosan sama sekali? Kalau Anda sudah lupa, berarti video ini memang pas untuk Anda. Tubuh kita sebenarnya sering banget kasih sinyal penting loh. Cepat lelah, detak tidak teratur, napas pendek saat sedikit aktivitas. Mungkin hasil lab normal, EKG juga baik-baik saja hasilnya. Tapi Anda sendiri tahu, ada sesuatu yang tidak beres di tubuh. Dan percayalah, ini bukan takdir, tapi alarm tubuh minta perhatian. Alarm ini menunggu diperbaiki dengan cara yang tepat dan sederhana. Seperti Pak Harjo dari Situbondo, usia 64 tahun, mantan pekerja dinas daerah, sangat rajin jalan pagi setiap hari. Pola makan juga selalu dijaga ketat, tapi tetap merasa kurang bugar. Hidupnya cuma pakai tenaga 60%, kata Pak Harjo sedih. Setelah ikut 5 metode ini, hasilnya bikin Pak Harjo takjub. 3 bulan kemudian, beliau berkata, "Dok, rasanya dapat jantung baru." Penasaran kan? Yuk kita mulai bahas 5 metode super efektif ini. Metode pertama, latihan isometrik. Cukup remas bola tenis saja. Contohnya Bu Inayah, 66 tahun, tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Lututnya sudah tidak kuat untuk berjalan terlalu jauh. Saya minta beliau meremas bola tenis 2 menit saja, lalu istirahat 1 menit. Ulangi 3 kali sehari ya. Hasilnya, tekanan darah Bu Inayah turun signifikan. Itu terjadi hanya dalam 1 bulan tanpa obat tambahan apapun. Latihan ini sederhana, tapi efeknya sangat kuat untuk jantung. Saat otot menegang, pembuluh darah akan sedikit terkompres. Saat dilepas, aliran darah meningkat deras dan lancar, seperti memberi pompa cadangan alami untuk jantung Anda. Mari kita ke metode kedua, teknik napas 478 yang menenangkan. Caranya mudah, tarik napas 4 detik, tahan 7 detik perlahan, lalu keluarkan napas 8 detik dengan suara yang lembut sekali. Saya terapkan ini pada Pak Hadi dari Depok, usia 63 tahun. Beliau sering jantung berdebar, terutama di malam hari. Setelah 2 minggu rutin, latihan ini 3 kali sehari, Pak Hadi bilang tidurnya jauh lebih nyenyak dan dada tenang. Teknik ini menyeimbangkan sistem saraf otonom tubuh kita, menurunkan stres dan meredakan detakan jantung tidak stabil. Lanjut ke metode ketiga, puasa intermittent ringan, sangat mudah. Tidak perlu ekstrem, cukup makan dalam rentang waktu tertentu. Misalnya, Anda makan antara jam 8 pagi sampai 6 sore saja. Contohnya Ibu Yuli, pemilik warung makan terkenal di Surabaya. Kolesterolnya bandel, padahal sudah menjaga makanan banget. Setelah mencoba pola makan 10 jam ini, hasilnya mengejutkan. Dalam 3 bulan, kolesterol Ibu Yuli turun signifikan banget, dan tubuhnya juga terasa lebih ringan dan bertenaga. Puasa ringan beri waktu bagi pembuluh darah untuk memperbaiki diri, dan juga mengurangi penumpukan plak berbahaya di pembuluh darah. Masuk metode keempat, terapi air dingin di kaki. Ini unik loh, hanya 30 detik setiap mandi. Mulai dari kaki secara perlahan, lanjutkan ke betis, lalu ke paha. Jangan langsung ke dada ya. Pak Sutrisno dari Nganjuk awalnya tidak percaya sama sekali, tapi setelah 2 bulan, tekanan darahnya stabil normal. Rasa berat di kaki juga hilang total, seperti punya kaki baru. Air dingin membuat pembuluh darah jadi seperti senam aktif, mengerut lalu mengembang kembali, melatih kelenturan alami. Efeknya, pembuluh darah menjadi lentur, aliran darah membaik. Dan metode kelima, meditasi syukur 5 menit, bikin hati tenang. Ini bukan meditasi rumit, cukup duduk nyaman di tempat tenang, tarik napas tenang, dan ingat 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Pak Agus dari Bandung, mantan tentara 68 tahun, awalnya
menolak. Beliau bilang itu tidak masuk akal dan tidak mungkin efektif. Tapi setelah mencoba rutin, pagi dan malam setiap hari, ia justru ketagihan, tidurnya makin pulas dan berkualitas. Tekanan darah yang 20 tahun bandel akhirnya turun perlahan. Meditasi syukur terbukti meningkatkan variabilitas detak jantung. Artinya, jantung jadi lebih kuat dan lebih adaptif terhadap stres. Kelima metode ini ternyata punya efek bonus yang menyenangkan. Banyak pasien saya melapor hal-hal yang sangat mengejutkan. Tidur mereka jadi lebih nyenyak dan berkualitas tinggi. Tidak mudah ngos-ngosan saat beraktivitas sehari-hari. Gairah hidup mereka meningkat drastis, seperti mudah kembali. Bahkan hubungan suami istri juga ikut membaik katanya. Dan ada yang bilang gula darahnya ikut turun secara alami. Karena kelima metode ini saling menguatkan satu sama lain. Mereka bekerja seperti sebuah orkestra kesehatan yang harmonis. Ingin tahu jadwal praktisnya? Hanya 20 menit sehari kok. Pagi hari lakukan napas 478 yang menenangkan. Kemudian lanjutkan dengan meditasi syukur 5 menit. Siang hari Anda bisa remas bola tenis 3 set saja. Malam hari siram kaki dengan air dingin 30 detik. Dan remas bola lagi sebelum tidur untuk relaksasi. Untuk makan, usahakan hanya antara jam 8 pagi sampai 6 sore saja. Mulai dari satu metode dulu selama seminggu penuh. Setelah terbiasa, baru tambahkan metode lain secara bertahap. Kalau Anda sedang minum obat jantung, jangan hentikan sendiri ya. Tetap konsultasi dulu dengan dokter masing-masing yang merawat. Sahabat lansia, usia 60 tahun ke atas bukan akhir perjalanan. Justru, ini masa terbaik untuk hidup lebih cerdas dan berkualitas. Bayangkan 6 bulan ke depan, Anda bisa main dengan cucu tanpa harus ngos-ngosan dan tetap penuh semangat. Jalan sore dengan pasangan tanpa sering berhenti istirahat. Dan bangun pagi dengan tubuh yang terasa sangat segar. Semua bisa dimulai dari kebiasaan kecil hari ini juga. Jangan tunda lagi, kesehatan Anda adalah prioritas utama. Tulis di komentar metode mana yang ingin Anda coba pertama. Dan jangan lupa, Anda menonton dari kota mana saat ini. Mari berbagi cerita, pengalaman dan semangat positif di sini. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya sekarang juga, dan share ke grup keluarga atau teman-teman terdekat Anda. Siapa tahu ada yang butuh informasi penting ini juga. Saya Dr. Ricky, sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan bahagia, selalu semangat menjalani hari dengan jantung yang lebih kuat. Mari jadikan hidup kita lebih berkualitas di usia emas ini. Jantung sehat, hidup bahagia, mimpi bisa terwujud nyata. Ingat, kesehatan itu investasi yang paling berharga untuk kita. Setiap langkah kecil membawa perubahan besar di masa depan. Bayangkan energi baru mengalir di setiap sel tubuh Anda, bebas dari lelah, bebas dari napas yang terengah-engah, kembali aktif, menikmati hobi yang dulu sempat tertunda, berkumpul dengan keluarga tanpa khawatir kelelahan. Ini bukan janji kosong, ini adalah hasil dari sains terapan, dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dengan cara yang mudah, nyaman, dan bisa dilakukan siapa saja, tanpa perlu alat mahal, tanpa harus ke gym setiap hari, cukup komitmen kecil dan konsistensi setiap harinya. Lihatlah perubahan positif yang akan terjadi pada diri Anda. Rasakan bedanya. Dalam beberapa minggu pertama saja, Anda akan takjub betapa mudahnya menjaga jantung tetap kuat. Jadi, jangan hanya terpaku pada mitos 10.000 langkah saja. Buka pikiran Anda untuk metode yang lebih modern dan efektif. Jantung Anda pantas mendapatkan perawatan terbaik yang ada, dan Anda pantas merasakan hidup penuh vitalitas di usia senja. Ingat, setiap metode memiliki dasar ilmiah yang kuat, bukan sekadar isapan jempol, tapi terbukti secara klinis. Jadi, Anda bisa percaya bahwa ini benar-benar bekerja kok. Yuk mulai hari ini, ambil kendali atas kesehatan jantung Anda. Jadikan 5 kebiasaan ini bagian tak terpisahkan dari rutinitas. Saya yakin Anda bisa mencapai kesehatan jantung optimal. Jangan tunggu sakit, baru mulai peduli dengan kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati di kemudian hari. Jadilah inspirasi bagi keluarga dan teman-teman Anda. Tunjukkan bahwa usia hanyalah angka semata bagi kita. Dengan jantung sehat, Anda bisa wujudkan semua impian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa bagikan ilmu berharga ini ke sebanyak mungkin orang. Like video ini, tinggalkan komentar Anda, dan subscribe